Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini Anda soleh-soleh sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran baru yaitu modus, median, dan mean. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Modus, median, dan mean. Nah, sebelum kita melakukan modus, median, dan mean, kita harus melakukan pengamatan data terlebih dahulu ya. Jadi dalam hal ini pelajaran kali ini yaitu tentang pengamatan data seperti itu. Nah, perhatikan data berat badan siswa berikut dalam kilogram. Nah, ya. Jadi ini adalah data siswa yang sudah kita ketahui ya dalam bentuk kilogram. Jadi 35 kg, 40 kg dan seterusnya. Dari data di atas kita dapat menentukan data terkecil dan data terbesarnya. Berapa data terkecil? Berapa data terbesar? Untuk mencari data terkecil atau terbesar, kita harus mengamatinya satu persatu dengan teliti ya. Jadi jika mau melakukan pengamatan data harus diperlukan ketelitian seperti itu. Dari hasil pengamatan tersebut, kita akan dapat mengetahui bahwa data terkecilnya 30, sedangkan data terbesarnya adalah 55. Pengamatan data akan lebih mudah apabila data sudah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, seperti itu. Ya, jadi ini data tadi ya. Nah, jika kita menyajikan data tersebut pada tabel, maka akan terbentuk seperti tabel berikut ini. Nah, kalau terlihat begini kan sudah jadi lebih mudah kelihatannya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini tabelnya. Dari sajian data dalam bentuk tabel tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwa data terkecilnya adalah 30, data terbesarnya adalah 55, banyak data terkecil adalah 4, dan banyak data terbesar adalah 5, dan data yang paling besar frekuensinya adalah 40 kg yaitu sebanyak 13 orang. Oke. Adapun data berikut jika disajikan dalam bentuk diagram batang akan tersaji seperti berikut. Nah, ini adalah bentuk diagram batang. Ya, seperti itu. Jadi 30 sebanyak 4, ya, 35 kg sebanyak 9, 40 kg sebanyak 13 dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk diagram batang. Kan lebih mudah ya kelihatannya. Oke. Selanjutnya, adapun data berikut jika disajikan dalam bentuk diagram garis akan tersaji seperti berikut. Nah, ini adalah bentuk diagram garis ya. Jadi mirip dengan diagram batang tadi, hanya saja ini menggunakan garis. Tapi intinya sama. Akan lebih mudah kan kita dalam melihat datanya ya. Akan lebih mudah seperti itu. Nah, kita masuk di modus ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang data yang tertera pada tabel yang kita masukkan ke dalam diagram batang dan diagram garis. Nah, kali ini kita masuk di pelajaran yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul. Dapat juga dikatakan bahwa modus merupakan nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak ya. Jadi modus ini data yang paling banyak dia. Ya, jadi apabila dia paling sering muncul berarti itu adalah modus dari data itu. Perhatikan tabel berikut. Nah, diberikan tabel yang tadi ya. Oke, berapa modusnya? Tentu saja karena modus kita tahu adalah
dengan frekuensi terbanyak, berarti modusnya adalah 40. Ya, modus dari data di atas adalah 40 karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 13 ya. Jadi dilihat saja frekuensi terbesarnya yang mana, maka itu yang akan menjadi modusnya. Oke, yang kedua min. Min adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan ya. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu, terus kita cari nilai tengahnya. Jadi ini mudah ya. Contohnya, diberikan suatu data yang telah diurutkan. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Maka median data di atas adalah 7 karena berada di tengah dari data tersebut ya. Bisa kita lihat ini adalah 7 yang berada di tengah dari data berikut. Mudah ya. Kemudian selanjutnya adalah min. Min adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Rumusnya ya. Jadi karena kita mau mencari nilai rata-rata, jadi dia harus memiliki rumus ya. Adapun rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah nilai dibahagi banyaknya nilai. Nah, contoh berikut adalah nilai pelajaran Rifai ya. Seperti ini ya. Pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dengan nilai masing-masing seperti berikut ya. Oke, maka kita akan mencari nilai rata-rata dari Rifai ini. Nah, rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai per banyaknya nilai. Ya, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu nilainya. 90 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 80 dibahagi banyaknya nilai. Nah, banyaknya itu maksudnya ada berapa pelajaran yang ada di situ. Ya, banyaknya nilai berarti 4 ya, karena ada 4 mata pelajaran ya. Jadi bukan jumlah nilainya tapi banyak nilainya, banyak pelajarannya 4. Jadi Ustadz ulangi, kita cari dulu atau kita jumlahkan dulu nilainya semua, kemudian kita bahagi dengan banyaknya pelajaran itu 4 ya, seperti itu. Yang mana 340 dibagi 4. 340 berasal dari 90 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 80. Dibagi 4, 4 berasal dari banyaknya pelajaran itu yang menghasilkan 85. Sehingga nilai rata-rata Rifai adalah 85. Jadi ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya, dalam menentukan nilai rapor dan berbagai macam lainnya seperti itu. Baik, cukup sekian saja ya. Kali ini kita tidak ada tugas. Ya, cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.